Bahkan ketika Anda tidak rasa pun dia tetap ada. Yang setuju boleh katakan amin. Di saat yang sama saya pulang ke Jakarta dengan kondisi memburuk. Anak-anak dalam kondisi yang tidak baik. 2 dari anak saya sakit. Yang satu usus bocor dan yang satu divonis dokter. Dan akhirnya berhenti sekolah. Dokter katakan anak kamu mengalami sakit dan tidak bisa disembuhkan. Dan kemungkinan besar akan develop to cancer. Masuk ke kanker. Anak saya berhenti sekolah. Mami saya yang biasa jaga anak-anak kalau kami ke Singapura berobat. Lanjut. Dan mami saya 590 gulanya. Kena stroke berkali-kali. Itu kondisi yang sulit saudara. Anak saya salah satunya juga usus bocor. Jadi satu keluar saya diterapi. Satu lagi masuk mami saya juga. Can you imagine that? Itu kondisi yang saya hampir kadang-kala tidak melihat Yesus ada. Tapi suami saya, dia meninggalkan pekerjaannya di bank dan melayani Tuhan. Dia katakan, jangan pernah melayani Tuhan hanya di saat baik. Di saat yang tidak baik, dia layak ditinggikan. Dia layak disembah. Dia layak kita naikkan syukur. Meekness saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu jalan menuju Anda dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami tetap berjalan bersama anak-anak, kami tetap melayani Tuhan. Kami tidak melihat di depan ada kondisi keuangan terjun bebas. Salah satu anak saya tidak bisa, ada yang berhenti kuliah, ada yang sekolah juga sulit untuk pembayaran dan yang lain. Tapi dalam hati kami selalu tahu Tuhan tidak pernah membiarkan. Kami terus berjalan dalam kondisi yang sulit. Dengan satu keyakinan, Yesus, Engkau tetap akan aku tinggikan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Di kamar mandi saya dengan mencurahkan air mata, Tuhan taruh pujian ini. Saya panggil nama Yesus. Jalani beberapa operasi dan proses penyembuhan. Waktu yang panjang beberapa tahun. Tapi saya belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Dan ternyata ketika kita tidak menyerah Bapak Ibu. Dan terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar. Melayani Tuhan ketika saudara pulang dari gereja. Saudara bertemu dengan teman, dengan orang. Share your life with others. Bagikan hidupmu kepada orang lain. Cerita kabar baik. Pray for them. Doakan mereka. Bahwa mereka berjumpa dengan Kristus. That's the real ministry. Sehingga ketika saya tidak ada di panggung, saya tidak ada di mimbar, dan saya tidak punya mimbar untuk melayani. Di Cina, di Singapura, sebelum operasi dan yang lain, saya masih punya mimbar untuk menceritakan kabar baik dan untuk melayani Tuhan. Firman Allah berkata, Anda tidak akan pulang dengan tangan hampa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Our God is a faithful Lord. Dia Allah yang setia saudara. Firman Allah berkata, andai kata pun Anda tidak setia, Dia tetap setia. Berapa di antara saudara Anda mau berkata, aku ingin setia, berjalan bersama dengan Tuhan, merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena one day Anda akan kagum melihat kemuliaan Tuhan. Ketika saya terus berjalan dan tidak menyerah, ternyata di ujung jalan sana Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang dahsyat. Jika saya menyerah di pertengahan jalan, jika saya menyerah di sepertiga jalan, saya tidak akan melihat majesty, kejayaan, kebesaran, peninggian, kemuliaan, dan janji Allah. Tapi saya berjalan terus dan tidak menyerah. Dan di ujung jalan sana ternyata Tuhan menyembuhkan saya. Dia menyembuhkan anak saya yang usus bocor. Dia menyembuhkan anak saya yang dokter katakan dia sakit tidak bisa disembuhkan dan develop to cancer. Mami saya yang stroke berkali-kali disembuh sampai hari ini. Dan Tuhan memberkati keluarga kami kembali sampai hari ini. Yesus, kita tidak pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin.